Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 7 di subtema 3 kebersamaan di tempat bermain. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar mengenai sikap terhadap perbedaan tinggi badan. Ini ada di halaman 129 sampai dengan 130. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, dengan kegiatan permainan pushball, adik-adik mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin dan tinggi badan. Yang kedua, dengan kegiatan permainan pushball, adik-adik mampu menyajikan data teman berdasarkan karakteristik teman sekolah yang memiliki jenis kelamin dan tinggi badan yang berbeda. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang biasanya akan Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, ini ada di halaman 129. Yang pertama, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tinggi badan yang berbeda. Nah, terhadap segala perbedaan yang harus kita lakukan adalah sikapnya, yaitu saling menghormati dan menghargai adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada yang tinggi badannya lebih dari kita jangan iri. Jangan, ih kamu tinggi banget gitu kan, jelek gitu ya. Atau ih kamu pendek dasar gitu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kita menghormati yang lebih tingginya lebih dari kita atau yang lebih rendah dari kita. Dan menghargai juga karena kita semua berbeda-beda ya. Nah kemudian yang kedua, pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang. Ya, ini ada pilihan ganda. Yang pertama, sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah A. Saling mengejek, B. Saling menghormati, C. Saling menghina. Ini nggak boleh ya adik-adik. Ini juga nggak boleh. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ya, kita harus saling menghormati. Lalu yang nomor 2, dengan kebersamaan kita akan A. Damai, B. Menderita, C. Sengsara. Nah, yang pasti dengan kebersamaan kita akan damai. Ya, nggak mungkin menderita atau sengsara ya. Kemudian nomor 3. Dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi A. Bermalas-malasan, B. Semangat belajar, C. Tidak nyaman. Nah, dengan kebersamaan pastinya kita jadi semangat belajar adik-adik. Ya, karena kita banyak teman, semuanya belajar, jadi kita semakin semangat belajarnya ya. Lalu nomor 4, kebersamaan dapat diciptakan dengan A. Saling menyayangi, B. Saling memusuhi, C. Saling adu domba. Memusuhi nggak boleh pastinya. Lalu adu domba tuh kayak misalnya adik-adik punya teman namanya Kansa. Kamu cerita ke Kansa, itu Kenzi gini. Lalu kamu ke Kenzi cerita, ih Kansa gini-gini. Jadi Kansa sama Kenzi jadinya berantem. Nah itu namanya adu domba, nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi jawabannya kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Lalu yang nomor 5, contoh sikap kebersamaan yaitu A. Bermain bersama, B. Mencuri bersama, C. Berkelahi bersama ya. Nah ini nggak boleh ya adik-adik. Ya, jadi jawabannya adalah bermain bersama. Nomor 6, kebersamaan menyebabkan A. Persatuan, B. Perpecahan, C. Peperangan. Pastinya kebersamaan akan menyebabkan persatuan. Nomor 7, bersatu kita teguh, bercerai kita A. Rukun, B. Kukuh, C. Runtuh. Ya, bersatu kita teguh, kalau bercerai kita pasti akan runtuh. Baiklah, pembelajaran kita untuk PPKN sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam materi yang diberikan maupun dalam perkataan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!